Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Kembali lagi berjumpa dengan channel kesayangan kita bersama, MR Samar Gaspol. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, tolong dibantu like, komen, dan subscribe agar Mimin lebih bersemangat untuk membuat konten-konten lainnya. Di sini Mimin akan kembali bercerita tentang film animasi Shisenji Season 4. Perlu diingat bahwa video ini berisi spoiler. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang tidak suka akan spoiler, agar di skip aja. Dan bagi yang suka, gak ada salahnya untuk membantu perkembangan channel Mimin ini. Oke, kita mulai saja ceritanya. Kalau di episode sebelumnya kita telah melihat pertempuran Su Wuqing dan Guru Tangzan yang berada di alam baka. Sekarang terlihat Raja Alam Baka telah datang di lokasi tempat Su Wuqing dan yang lainnya berada. Kini dia sangat marah kepada Su Wuqing yang telah menipu dan mencuri kompas formasinya. Melihat orang yang datang, kelompok Su Wuqing pun segera menyiapkan diri mereka untuk menghadapinya. Lalu Su Wuqing meminta Guru Tangzan dan Aosue untuk mengulur waktu agar dia dapat mengaktifkan formasi yang dapat membuat mereka kembali ke dunia. Mendapatkan permintaan itu, Tangzan segera menyeret Aosue dan mengajaknya untuk menahan serangan Raja Alam Baka. Ya, walaupun sebenarnya Aosue tidak mau, akan tetapi Guru Tangzan tetap aja memaksanya. Di tempat Su Wuqing, kini dia sedang mulai ritualnya yang dibantu oleh seorang wanita yang baru saja dia selamatkan dari alam baka tersebut. Kembali ke tempat Guru Tangzan, pertarungan mereka dimulai dengan serangan Aosue yang menggunakan jurus Dragon Incarnation-nya. Namun serangan Aosue tidak berdampak apa-apa kepada Raja Alam Baka. Lalu Raja Alam Baka pun segera memerintahkan boneka-bonekanya untuk merebut harta karunnya yang telah dicuri oleh Su Wuqing. Namun Guru Tangzan dengan sigap menghalaunya dan menghajar mereka semua dengan sangat mudah. Sambil berteriak kepada Su Wuqing untuk segera menyelesaikan ritualnya. Di tempat Su Wuqing, ternyata dia sudah menyelesaikan ritualnya. Akan tetapi ada sedikit kendala karena walaupun Su Wuqing telah menyelesaikan ritual formasinya, namun tidak ada perubahan sedikit pun yang mereka rasakan. Hal itu membuat mereka berpikir bahwa mereka harus bersabar dan menunggu reaksi dari formasi tersebut. Di tempat Aosue, pertarungan masih terus berlanjut. Saat ini Raja Alam Baka telah mengeluarkan senjata andalannya yang kita sebut dengan sabit berantai. Dengan senjata itu, dia dapat memblokir semua serangan yang dilancarkan oleh Aosue dengan sangat mudah. Saat dia mulai mengayunkan sabitnya ke arah Aosue yang berada dalam bentuk naganya, tiba-tiba Aosue terlihat oleng lalu ambruk ke tanah yang membuat dia kembali ke dalam bentuk manusianya. Melihat kejadian itu, Raja Alam Baka pun berkata, "Hai naga kecil, kenapa? Apakah kau tidak bisa berubah lagi ke dalam bentuk nagamu saat ini? Sepertinya kau butuh konsentrasi penuh untuk bisa mempertahankan wujud nagamu tersebut." Mendengar apa yang dikatakan oleh Raja Alam Baka, Aosue bergumam dalam hatinya. Dia mengatakan bahwa dia tidak bisa berkonsentrasi. Apa sebenarnya yang dialaminya saat ini? Seakan-akan mengetahui apa yang dipikirkan oleh Aosue, Raja Alam Baka pun kembali berkata, "Biar ku beritahu kau, mereka yang masuk ke alam baka semuanya adalah arwah, dan para arwah tidak akan bisa mempertahankan akal sehat mereka jika mereka berada di hadapanku. Jangan harap kau bisa melawanku dengan kondisimu yang seperti itu. Aku adalah raja dari segalanya, melawanku itu sama saja dengan bunuh diri. Sekarang pilihanmu hanyalah menyerah dan tunduk padaku." Aosue pun menjawab. Dia mengatakan bahwa Raja Alam Baka hanyalah seorang kakek yang lamban dan bodoh. Maka itu tidak akan pernah membuatnya takut sedikit pun. Raja Alam Baka pun kembali berkata, "Jika bangsa naga itu memang sangat kuat melawan korosi, tapi bukan berarti itu dapat membuat kebal dari korosi tersebut. Oleh karena itu, maka tunduklah padaku karena kau tidak punya pilihan lain." Setelah mengatakan itu, Raja Alam Baka kembali melancarkan serangan sengitnya. Namun untung saja Aosue dapat menghindarinya, tetapi hal itu semakin membuat kondisi Aosue dalam keadaan situasi yang tidak menguntungkan. Karena ternyata efek dari senjata sabit berantai Raja Alam Baka dapat membuat lawannya terlihat semakin lemah. Saat mengetahui kondisi Aosue saat ini, Raja Alam Baka kembali berkata, "Berhentilah melawanku, jadilah bocah baik dan tunduklah padaku. Maka aku akan masukkan jiwamu ke dalam salah satu boneka baruku, hingga aku bisa mempermainkanmu setiap saat." Perkataan itu pun dijawab oleh Aosue. Dia mengatakan bahwa dia lebih baik mati daripada harus tunduk dan menjadi bawahan dari Raja Alam Baka. Setelahnya, Aosue pun berteriak kepada Guru Tangzan. Dia memberitahu Guru Tangzan bahwa kondisinya saat ini sudah tidak memungkinkan lagi untuk bertarung. Saat mendengar teriakan dari Aosue, Guru Tangzan hanya menyemangatinya.
Dan dia juga mengatakan bahwa saat ini dia juga dalam keadaan sibuk serta berada di ujung tanduk. Yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah percaya pada Su Wuqing. Namun kondisi formasi yang telah disiapkan oleh Su Wuqing sampai saat ini terlihat masih tidak menunjukkan reaksi apapun. Hal itu pun membuat wanita yang ada di sebelah Su Wuqing sekarang terlihat sangat cemas dan gugup. Lalu Su Wuqing pun berkata panik tidak akan menyelesaikan apapun. Yang mereka bisa lakukan saat ini hanyalah menunggu, karena hanya dengan kesabaranlah hubungan dengan dunia manusia akan dapat muncul. Tiba-tiba ada sebuah suara terdengar. Dia mengatakan bahwa arah dari ritual formasi yang disiapkan oleh Su Wuqing tersebut salah. Dan dia kembali mengatakan bahwa formasi itu terdiri dari aliran yin dan yang, namun posisi di alam baka akan berbeda dari dunia manusia. Dan dia pun memberitahu Su Wuqing kalau Su Wuqing harus mengarahkan formasi itu ke arah sebaliknya, sama seperti pantulan di permukaan air. Dengan begitu Su Wuqing mungkin bisa terhubung dengan dunia manusia. Saat mendengar itu, Su Wuqing pun baru sadar akan teori itu, lalu dia segera berterima kasih atas bantuan boneka tersebut dan dengan cepat merubah arah dari formasinya yang membentuk pantulan di permukaan air. Dan ketika arah formasi tersebut telah dirubah, ternyata formasinya menunjukkan reaksi. Melihat itu, Su Wuqing dengan sigap segera merapalkan mantranya. Dia 4 arwah yang memiliki urusan yang belum selesai di dunia manusia, namun sudah terjebak di alam baka: Guru Tangzan, Ao Sui, Xiao Yue, dan terakhir Su Wuqing. Dengan kekuatan dari kompas alam baka, bawalah kami kembali ke dunia manusia. Dan seketika itu terdengar suara ciu. Tepat saat Guru Tangzan dan Ao Sui dalam keadaan kritis dan hampir saja celaka oleh lawannya, mereka berempat pun serta-merta lenyap dari alam baka tersebut. Saat merasakan kenyataan itu, Raja Alam Baka semakin terlihat murka dan mengamuk dengan menghancurkan semua yang berada di dekatnya. Kini diperlihatkan saat ini Guru Tangzan telah berpindah ke asalnya, yaitu dunia manusia, tepatnya di bawah jurang retakan bumi. Saat menyadari kondisinya yang dalam keadaan tidak menguntungkan tersebut, Guru Tangzan tidak mau menyia-nyiakan waktunya lagi, karena menurutnya akan tidak baik kalau dia dan Ao Sui berlama-lama di dasar jurang retakan bumi, karena kapanpun mereka dapat diserang oleh monster penghuni tempat tersebut. Lalu dia pun langsung membawa Ao Sui yang sedang dalam keadaan pingsan untuk memanjat tebing dan berusaha keluar dari jurang retakan bumi itu. Setelah dengan susah payah berusaha memanjat tebing tersebut, kini Guru Tangzan telah sampai ke permukaannya. Dia pun terlihat sangat lelah dan segera terbaring di sana. Namun tiba-tiba dia dikejutkan oleh kedatangan seorang yang ternyata dia adalah Su Wuqing. Su Wuqing mengatakan bahwa dia mengetahui kalau gurunya akan kembali dari ujung retakan bumi. Maka dia pun menunggu di dekat sana. Dia menunggu sangat lama hingga dia mengira kalau Guru Tangzan dan Ao Sui benar-benar tidak akan pernah kembali lagi. Setelah bercakap-cakap cukup lama, Guru Tangzan mengatakan bahwa sepertinya mereka tidak punya waktu untuk istirahat, karena saat ini dia sangat khawatir akan keadaan Chu Patkai, Bailang, dan Xiaoyu. Maka dia pun segera mengambil kesimpulan bahwa mereka harus segera pergi dan mempercepat pencarian akan keberadaan dari Chu Patkai, Bailang, dan Xiaoyu. Bersambung. Oke, itulah tadi cerita kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat menghibur kita semua. Kalau rame, kita akan lanjut pada hari berikutnya. Bagi yang suka, tolong dibantu perkembangan channel Mimin ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke, bye-bye.